Dunia pecah, dusta bertambah, kata tumpul, makna pun patah, katak serak, mitos dibangun gelap, bayang palsu, pahlawan yang lelap. Di tengah riuh rendah cerita yang makin melebur dengan dusta, kadang seorang pembual bisa dipuja seperti nabi. Ia tak membawa wahyu, hanya narasi bualan tentang darah dan aspal, tentang 1 lawan 150, tentang kodam dan keberanian semu. Namanya katak serak, tokoh urban yang dibangun bukan dari prestasi, tapi dari kebohongan berlapis-lapis yang diceritakan dengan yakin hingga sebagian orang percaya. Tapi inilah zaman post-truth, saat kebenaran tak lagi penting selama kau terdengar meyakinkan. Fenomena ini bukan sekadar lucu-lucuan, ia mencerminkan pola pikir yang sakit, mungkin juga jiwa yang butuh dirawat. Narasi-narasi katak serak tak ubahnya lukisan retak dari ego yang lapar pujian, dikemas dengan jargon jalanan, dibumbui mitos kekerasan. Seorang legenda palsu yang percaya dirinya raja, padahal tak lebih dari badut yang ditertawakan oleh akal sehat. Dan seperti semua tokoh absurd dalam sejarah kebodohan publik, katak serak berdiri di atas reruntuhan logika dan menyebutnya kejayaan. Katak serak melukis dirinya dengan kabut gaib, mengaku punya kodam dan ilmu kebal, bukan sekadar gaya bercerita, tapi strategi tua untuk menanam rasa takut dan takjub di benak pengikutnya. Kodam dijadikan simbol keperkasaan, bukan spiritualitas. Ia tahu di tengah dunia yang banal, mistik masih bisa memikat. Cerita ini bukan tentang kebenaran, tapi tentang kebutuhan untuk dianggap istimewa. Ia menampilkan kekuatan fiktif sebagai bukti bahwa dirinya tak bisa disentuh, tak bisa dijatuhkan. Seakan hidupnya tak tersentuh oleh logika maupun luka. Padahal yang terjadi hanyalah dramatisasi untuk menutupi kenyataan yang hampa. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki batas pengetahuan dan di luar batas itu berkembanglah mitos. Katak serak bermain di wilayah gelap itu. Ia tahu publik sulit membedakan antara narasi dan fakta, maka ia bangun panggung di antara keduanya. Mistisisme menjadi alat produksi citra. Dalam psikologi, ini bisa berkaitan dengan delusi kebesaran, di mana seseorang meyakini dirinya memiliki kekuatan luar biasa tanpa dasar. Tapi bisa juga murni rekayasa, karena hari ini, kebohongan yang disukai lebih laris daripada kebenaran yang membosankan. Tak hanya bercerita, dia mengarahkan. Dalam banyak siaran, ia memahat tawuran menjadi ritual sakral, seolah itu jalan lelaki menuju kedewasaan. Bukan konflik sosial yang harus dihindari, tapi medan ujian yang harus dilalui demi harga diri. Ia mendandani kekerasan dengan romansa jalanan. Tawuran dijual sebagai proses pencarian jati diri, namun yang ditawarkan bukan perlawanan terhadap ketidakadilan, melainkan kekacauan demi status. Ia memperdaya remaja labil untuk melihat kekerasan sebagai tanda eksistensi. Padahal, di balik semua itu cuma ada luka, dendam, dan kebodohan yang diwariskan turun-temurun. Simone de Beauvoir pernah berkata bahwa seseorang tidak dilahirkan menjadi sesuatu, ia dibentuk oleh pilihan dan struktur yang mengekangnya. Katak serak menanam pilihan palsu dalam struktur yang penuh tekanan. Ia mengajak anak muda memilih jalan hancur, lalu menyebutnya kehormatan. Pola ini bisa berakar pada gangguan kepribadian antisosial, di mana empati tumpul dan kekerasan dimaklumi. Tapi bisa juga ini kalkulasi, menjual sensasi dengan harga idealisme. Ia menciptakan mitos bahwa luka adalah medali dan darah adalah tinta sejarah. Bukan sekedar pembual, dia editor cerita hidup yang tak pernah terjadi. Ia menyusun kisah dengan konflik palsu, tokoh antagonis khayalan, dan klimaks yang dibuat-buat, lalu dibungkus dengan petuah-petuah kosong agar tampak bermakna. Seolah hidupnya adalah epos yang penuh pelajaran, padahal cuma rekayasa yang dijahit agar mudah ditelan. Ia tahu, publik lebih suka dongeng daripada dokumen. Maka ia meniru gaya para pencerita legenda, membuat dirinya pusat narasi dan menjadikan hikmah sebagai kamuflase dari absurditas. Setiap kebohongan diberi embel-embel pesan moral. Tapi moral macam apa yang lahir dari konstruksi palsu? Michel Foucault menyebut bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada senjata atau institusi, tetapi pada siapa yang menguasai narasi. Katak serak menggunakan cerita sebagai alat dominasi, menyusun realitas alternatif agar ia tetap di atas panggung, tetap ditonton, tetap dianggap pernah berjuang. Pola ini bisa berkaitan dengan mitomania, kondisi di mana seseorang merasa terdorong untuk terus berbohong,
agar merasa penting. Tapi bisa juga strategi branding murahan, memelintir kenyataan agar publik terbius dan percaya bahwa dongeng itu adalah autobiografi. Di antara celoteh heroik dan kisah jalanan, Katak Serak menyisipkan tautan-tautan sunyi yang menjebak, promosi judi online. Ironi itu begitu telanjang, seseorang yang mengaku membangun mental baja justru menjual peluang kehancuran kepada pengikutnya. Di balik sorak-sorai hidup keras, tersembunyi link yang menawarkan kekalahan. Ia tahu penontonnya banyak yang muda, labil, dan mencari pelarian. Maka ia sodorkan racun dalam bungkus keberuntungan. Judi bukan lagi dosa digital, tapi jadi bagian dari estetika jalanan. Cepat, brutal, dan menghasilkan. Tapi hasil yang diraih bukan kemerdekaan, melainkan ketergantungan dan kemiskinan. Slavoj Žižek pernah berkata bahwa ideologi terbesar hari ini adalah ketika kita tahu sistem itu busuk, tapi tetap kita jalani demi kenyamanan kecil. Katak Serak adalah pengejawantahan paradoks itu. Ia mencibir sistem, tapi menungganginya. Ia mengecam kemapanan, tapi menjual ketergantungan. Ini bukan sekadar bualan kosong, tapi langkah manipulatif. Ia memanfaatkan kepercayaan sebagai alat distribusi dosa massal. Dan bila pola ini dijalankan terus, ia tak hanya menjatuhkan moral, tapi juga menghancurkan ekonomi mikro anak-anak muda yang buta arah dan mudah ditipu. Katak Serak bukan lagi nama, ia menjadikannya simbol. Seolah-olah ia bukan manusia biasa, melainkan warisan urban, mitos hidup yang harus diceritakan turun-temurun. Ia tidak menjual fakta, tapi legenda. Semakin samar kebenarannya, semakin ia tampak perkasa. Dan publik pun ikut merawat dongeng itu, bukan karena percaya, tapi karena sudah terlanjur nikmat dikonsumsi. Narasinya dibentuk seperti struktur epik, ada masa lalu kelam, ada musuh besar, ada kemenangan dramatis, dan tentu saja ada dirinya sebagai pahlawan yang tetap berdiri di tengah kekacauan. Tapi dalam dongeng jalanan versinya, tak pernah ada bukti, tak pernah ada dokumentasi, hanya kata-kata yang digelembungkan. Umberto Eco dalam kritiknya terhadap budaya pop menyebut bahwa superhero modern tak lahir dari kebenaran, tapi dari repetisi simbol dan eksposur terus-menerus. Katak Serak sadar betul akan hal ini. Ia repetisi dari dirinya sendiri. Ia bukan tokoh nyata, tapi aktor yang memerankan dirinya secara berulang hingga khalayak tak bisa bedakan mana mitos, mana manusia. Tanpa sadar, ia menciptakan kultus pribadi, bukan untuk diteladani, tapi untuk dikagumi dari jauh. Ini bukan warisan jalanan, tapi panggung sandiwara yang terlalu lama dipertontonkan. Muncul bak bintang layar kaca, penuh gaya dan percaya diri. Namun di balik kemewahan digital itu, ada kenyataan pahit. Saat masalah menjerat, ia menghilang dari medan laga nyata dan memilih pelarian ke negeri asing. Keberanian yang selama ini dideklarasikan hanyalah simulakrum, tiruan realitas tanpa substansi. John Baudrillard mengatakan bahwa dalam dunia modern, realitas sering tergantikan oleh simulasi. Tanda dan citra mengaburkan kebenaran sampai batasnya hilang. Katak Serak memanfaatkan dunia maya untuk menciptakan persona pahlawan yang tak pernah benar-benar ada. Siaran langsung menjadi panggung sandiwara, di mana ia menampilkan diri seolah tak tersentuh masalah, padahal di balik layar ia melarikan diri. Ilusi ini menipu pengikutnya, yang melihatnya sebagai sosok kuat dan tak terkalahkan. Padahal ia hanyalah penguasa bayangan, penguasa yang tak berani bertarung di dunia nyata. Realita dan citra bertabrakan dalam jurang kepalsuan yang terus ia perkuat demi menjaga posisi di atas panggung maya. Fenomena ini bisa menandai gangguan narsistik kepribadian, di mana kebutuhan akan pengakuan dan citra mengalahkan realitas. Katak Serak terjebak dalam labirin cermin digital, kehilangan diri sejatinya di balik layar kaca. Menyebarkan narasi yang mustahil, dirinya bertarung melawan 150 orang sekaligus dan keluar sebagai pemenang tanpa luka sedikit pun. Cerita seperti ini bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal menciptakan Übermensch, versi jalanan, tokoh yang melewati batas manusia biasa dan jadi legenda dalam khayalan. Friedrich Nietzsche pernah menulis tentang kehendak untuk berkuasa, dorongan mendasar manusia untuk mengatasi dan menguasai. Namun, dalam kasus Katak Serak, kehendak ini berubah jadi ilusi narsistik. Ia bukan hanya mendobrak batas, tapi melanggar logika dan realitas demi citra yang diperbesar-besarkan.
Klaim 1 lawan 150 itu bagai mantra untuk menutupi ketidakberdayaan asli, menutupi ketakutan dan kegagalan yang sebenarnya. Ini tanda seseorang yang terjebak dalam narasi palsu yang terus diulang hingga ia percaya benar-benar terjadi. Dalam psikologi, perilaku ini bisa berkaitan dengan delusi grandios, di mana individu memiliki keyakinan berlebihan terhadap kemampuan atau status dirinya, tak terpengaruh oleh bukti nyata. Katak Serak bukan pahlawan jalanan, melainkan aktor dalam drama ciptaannya sendiri. Bukan sekedar menipu orang lain, ia lebih dulu menipu dirinya sendiri. Ketika kebohongan menjadi identitas, batas antara realita dan khayalan pun memudar. Ini bukan sekadar bualan biasa, tapi fenomena psikologis yang dalam. Erich Fromm mengingatkan bahwa manusia sering terjebak dalam ketidaksadaran diri yang membuatnya menghindar dari kenyataan pahit. Dalam kasus Katak Serak, ilusi pahlawan menjadi pelarian dari kegagalan dan ketidakberdayaan yang sebenarnya. Menjadi jagoan adalah cara mempertahankan harga diri yang rapuh. Sikap ini bisa terkait dengan gangguan narsistik, di mana kebutuhan akan pengakuan dan dominasi mengaburkan objektivitas diri. Ia hidup di dunia bayangan, di mana citra heroik lebih penting daripada kebenaran. Ironisnya, kebohongan yang terus dirawat justru membuatnya semakin terisolasi, jauh dari realita dan hubungan manusiawi yang tulus. Katak Serak mungkin menang dalam pertarungan narasi, tapi kalah dalam pertempuran paling penting, kejujuran pada diri sendiri. Katak Serak adalah bayangan masa kini, di mana kebohongan dan narsisme menjadi mata uang utama. Dari klaim ilmu kebal sampai cerita laga 1 lawan 150, semua hanyalah pagelaran ilusi yang menutupi kehampaan batin dan ketakutan yang mendalam. Filosofi Jean Baudrillard mengingatkan kita bahwa dunia telah berubah menjadi simulasi tanpa kebenaran, tempat di mana citra menggantikan realita dan kebohongan jadi narasi utama. Ketika kebodohan dimitoskan dan glorifikasi kekerasan dijadikan gaya hidup, generasi muda terjebak dalam jebakan identitas palsu yang justru mengikis daya kritis. Jean-Paul Sartre mengajarkan bahwa manusia terkutuk untuk bebas, namun Katak Serak memilih kebebasan yang hampa, menutup dirinya dalam kebohongan demi pengakuan semu yang menghancurkan eksistensinya. Sikap delusional dan grandios yang melingkupi Katak Serak bukan hanya soal bualan, tapi tanda penyakit jiwa yang merusak keseimbangan hidup dan hubungan sosial. Ia bukan pahlawan jalanan, melainkan manifestasi kehampaan zaman yang merayakan kebohongan sebagai kebenaran dan kesepian sebagai identitas. Katak Serak bicara tanpa arti, bualan kosong sulit diobati, jagoan semu dalam sandiwara, hidup dalam drama yang tiada guna. Jadi jelas ya, Sailum nih Bipuri. We love you. Jangan begitu ya lain kali. Ada fuck man.